Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Roda Rupaya 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota yang sangat indah, terdapat seorang wanita pekerja keras bernama Atia yang hidup bersama kakeknya dan juga adik perempuannya bernama Abi. Atia adalah seorang anak yatim piatu setelah kedua orang tuanya mengalami sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan. Pada saat ini Atia harus bekerja keras agar bisa menafkahi keluarganya yang berkehidupan sangat pas-pasan. చదువుతుందా కాలేజ్కి వెళ్తుంది ఆ మాత్రం. Di samping itu Atia sangat beruntung karena telah mendapat sebuah pekerjaan di Goa yang menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Atia sangat senang sekali karena usahanya telah membuahkan sebuah hasil yang sangat memuaskan. Dan nantinya Atia akan membahagiakan kakeknya dan Abi karena telah menjadi penyemangat di dalam hidupnya. Keesokan harinya Atia berencana berangkat ke Goa bersama Abi. Atia sangat berharap sekali dengan pekerjaannya itu. Atia bisa menggapai semua impiannya. వెళ్ళరా అమ్మా. మేము బయలుదేరుతాం. సరే. ఓకే తాతయ్య, bye. Dan setelah itu Atia dan Abi pun langsung bergegas menuju ke Goa secepat mungkin karena adiknya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan terbaik dalam hidupnya. Sesampainya Atia dan Abi di Goa, mereka berdua telah ditempatkan di sebuah villa yang berada tidak jauh dari jalan raya. ఎవరెవరు వచ్చారు? Villa tersebut dikabarkan telah menyimpan sebuah misteri yang sangat menyeramkan, di mana jikalau ada seorang yang masuk ke dalam villa tersebut, maka tidak akan bisa keluar kembali. Sementara Atia dan Abi yang mendengarkan kabar itu tidak begitu merasa takut dan menganggap bahwa cerita tersebut hanyalah sebuah mitos belaka. Tak lama kemudian Atia dan Abi tiba di villa tersebut dan kemudian mereka langsung disambut oleh seorang pria yang sangat menyeramkan. Pria tersebut kemudian memberikan sebuah kunci villa itu dengan tampang yang tidak bahagia. Seketika Atia dan Abi merasa sedikit takut karena pria aneh itu terus-terusan mengingatkan mereka agar segera pergi dari villa itu, di mana pria tersebut mengatakan bahwa mereka berdua akan menjadi sebuah korban selanjutnya seperti pria-pria sebelum-sebelumnya. Namun Abi dan Atia tidak menganggap perkataan tersebut yang sama bohongnya seperti sopir angkutan umum yang mereka tadi katakan. Selama berada di Goa, mereka berdua nampak sangat bahagia setelah bertempat di villa tersebut, karena semua berita yang menyeramkan tentang villa itu tidaklah begitu nyata. Di samping itu, Atia menjalani pekerjaan di hari pertamanya dengan penuh semangat, di mana Atia tidak akan membuang kesempatan pertamanya itu, dan di saat itu pun Atia langsung mendapat persenan di awal pekerjaannya. Atia nampak bahagia sekali, karena pekerjaannya tidak begitu berat melainkan sangatlah menyenangkan bagi dirinya. Sementara bosnya Atia meminta maaf kepada Atia karena telah menempatkannya di sebuah villa tua karena wismanya sudahlah penuh. Sementara Atia sendiri tidak merasa gelisah ataupun kecewa karena menurut dirinya ia bisa bekerja tepat pada waktunya dan mendapatkan tempat tinggal yang sangat layak. Di sisi lain, terlihat seorang pensiunan tentara bernama Marjim, yang kemudian memiliki sebuah masalah pada otaknya. Pada saat itu Marjim ingin menghabisi seorang mafia lokal yang bernama Puspa, beserta anak buahnya yang telah merebut tanah miliknya. Marjim kemudian menghampiri Puspa dan anak buahnya dengan sebuah rautan wajah yang sangat menyeramkan. Karena merasa tidak terima, Marjim merasa harga dirinya telah terinjak-injak
oleh para mafia yang ingin bertingkah semaunya, Marjim kemudian berasumsi bahwa dirinya akan membantai habis para mafia jikalau mereka tidak pergi dari hadapannya sekarang juga. Namun para mafia itu tampak santai dan justru malah memecahkan sebuah botol kaca tepat di kepala Marjim. Alhasil Marjim pun seketika langsung berubah menjadi sangat ganas dan juga brutal, yang disebabkan otaknya yang terdapat sebuah peluru mengalami sebuah komplikasi yang sangat menyakitkan, yang kemudian membuat amarah Marjim meningkat semakin tinggi sampai dirinya sendiri tidak bisa mengendalikan kebrutalannya. Seketika Marjim langsung menghabisi Puspa beserta anak buahnya dengan sangat brutal, sehingga membuat Puspa dan anak buahnya kemudian memilih untuk melarikan diri, kemudian menyerahkan tanah tersebut kembali kepada Marjim. Seiring berjalannya waktu, Atia tampak sangat bahagia setelah mendapat sebuah kenikmatan yang begitu berarti bagi kehidupannya. Sementara adiknya Abi telah bersenang-senang di dalam sebuah villa tersebut bersama kekasih tercintanya. Abi tidak pernah memikirkan semua pekerjaan, melainkan selalu menjalani hidupnya dengan bahagia bersama kekasihnya, yaitu yang bernama Jai. Pada saat itu, Jai mengatakan bahwa dirinya sangat cinta mati dan tidak akan pernah meninggalkan Abi, karena dirinya tidak ingin mengecewakan Abi yang telah mempercayainya sampai saat ini juga. Oke, bye. Bye-bye. Kak, ala na kakak. Sedangkan di dalam markasnya Puspa, nampak Marjim lagi-lagi menghampiri para mafia tersebut karena merasa tidak terima, di mana para mafia itu sangat ingin sekali berkonflik dengan Marjim yang sangat gampang terpancing emosinya. Awalnya Marjim tidak ingin mempermasalahkan itu semua, karena dirinya sudah muak dengan perilakunya Puspa dan juga anak buahnya yang sangat kejam. Namun setelah Marjim biarkan, lama-kelamaan justru mereka semua semakin berbuat semaunya sendiri, bahkan semakin ngelunjak, sehingga mereka kemudian dapat merugikan orang lain dan bisa membuat orang lain pun terbunuh. Spontan Marjim dengan cepat menghabisi semua mafia-mafia tersebut, sekaligus si Puspa yang bersembunyi dengan sangat ketakutan. Terlihat Puspa nampak gemetaran setelah melihat Marjim yang hendak menghabisi dirinya. Kemudian Marjim pun meminta kepada Puspa agar tidak lagi membuat onar di kota tersebut. Hingga pada akhirnya Marjim pun melepaskan Puspa dan juga semua anak buahnya. Di malam harinya, Abi mengantarkan Adia pergi ke sebuah restoran karena ingin bertemu dengan manajer perusahaan yang lainnya yang ingin bekerja sama di perusahaannya Adia. All the best. Sedangkan di malam itu, Abi lagi-lagi menghabiskan waktu berdua dengan Jai. Abi sangat senang sekali bisa menghabiskan waktu bersama Jai tanpa adanya gangguan dari kakaknya yang pastinya akan memarahi Abi. Namun di malam itu Jai tiba-tiba saja terbaring di belakang mobil dengan menerima sebuah luka yang sangat serius. Seketika Abi langsung terkejut dan kemudian bergegas untuk pergi menemui Adia untuk meminta pertolongan. Akak! Akak! Di sisi lain, Marjim nampak gelisah karena akhir-akhir ini dirinya tidak bisa mengontrol emosinya yang telah menewaskan beberapa orang. Marjim sangat tidak menyangka bahwa dirinya telah menjadi monster yang sangat mengerikan. Marjim tidak tahu lagi harus melakukan tindakan apa untuk meredakan amarahnya yang terkadang membara di saat ia marah. Di samping itu istrinya Marjim yaitu Priya berusaha menenangkan Marjim agar tidak memikirkan masalah-masalah tersebut lagi, di mana Priya akan berusaha sebisa mungkin untuk menyembuhkan kelainan yang dimiliki oleh Marjim. Namun tiba-tiba saja Marjim langsung mencekik Priya dengan sangat kuat karena amarahnya seketika kemudian membara kembali. Hingga pada akhirnya
pria pun tewas pada malam itu juga di tangannya Marjim sendiri. Sementara di satu sisi, terdapat seorang yang telah merekam kejadian tersebut dan seketika melarikan diri dan meninggalkan ponselnya di rumahnya Marjim. Di samping itu, Marjim yang masih memendam emosinya yang sangat membara seketika dihampiri oleh putranya yang merasa kecewa terhadap Marjim yang telah membunuh istrinya sendiri dan alias ibunya anak tersebut. Putranya Marjim kemudian meminta kepada Marjim agar bisa menjelaskan semuanya, karena pada saat ini Marjim telah berubah menjadi seorang yang sangat menyeramkan, bagaikan seorang monster yang sangat mematikan. Putranya tidak menyangka bahwa ayahnya telah melakukan hal yang sekeji itu, dan kemudian putranya meminta kepada Marjim untuk membunuhnya juga. Dan seketika Marjim langsung mengambil sebuah kampak lalu menggorok leher putranya hingga tewas dengan sangat mengerikan. Di malam itu Adya telah bertemu dengan manajer perusahaan yang ingin bergabung dengannya yang bernama Arun. Pada saat itu adiknya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebagai basa-basi di awal pertemuan mereka. Terlihat Adya nampak gugup sekali menghadapi seorang manajer yang sangat tampan dan juga sangat cerdas. Dan katanya Arun telah mempunyai rencana ingin menikahi Adya secepat mungkin. Dan tak lama kemudian, Abi pun tiba di sana dengan sangat tergesa-gesa. Kemudian mengadu bahwasanya Jai saat ini dalam sebuah bahaya yang sangat besar, di mana Jai telah diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Akhirnya Adya pun memutuskan untuk kembali ke villa dan membatalkan pembicaraannya dengan Arun. Sesampainya Adya dan Abi di villa, Adya kemudian memarahi Abi karena saat itu ia tidak melihat adanya Jai di tempat tersebut. Selain itu juga, Adya kesal karena ia gagal melakukan perbincangan dengan Arun mengenai bisnis perusahaannya. Sementara Abi yang nampak khawatir terus mengajak Adya untuk mencari kekasihnya itu. Hingga pada saat itu, Abi mengajak Adya untuk memasuki rumah tetangganya satu komplek yang ternyata adalah Marjim. Pada saat itu mereka berdua telah menemukan ponsel milik Jai yang berada di dalam rumahnya Marjim. Seketika Abi yakin bahwa Jai telah dibunuh oleh Marjim. Karena pada saat itu Marjim telah memegang sebuah kampak yang berlumuran darah. Di samping itu Adya dan Abi menemukan sebuah video di dalam ponselnya Jai, di mana video tersebut merekam Jai yang ternyata hanya berpura-pura tewas karena ia ingin mengonten saja. Di saat itu Jai sangat kebetulan sekali telah mendengar sebuah tragedi yang sangat mengerikan, di mana Marjim telah membunuh istrinya menggunakan tangannya sendiri yang pada saat itu telah Jai rekam. Namun pada saat itu Jai telah ketahuan, kemudian memutuskan untuk pergi dengan meninggalkan ponselnya di dalam rumahnya Marjim. Di saat itu Jai kemudian berlari di dalam rumah tersebut karena tidak ingin ditangkap oleh Marjim yang nampak sangat mengerikan bagaikan seorang monster. Yang pada saat itu juga Marjim telah mengejarnya dengan membawa sebuah kampak yang sangat tajam. Sayangnya pada malam itu Jai telah terjebak di dalam rumah tersebut karena Marjim yang sangat licik telah mempermainkan Jai. Yang kemudian Marjim pun melempar kampaknya hingga mengenai punggungnya Jai, dan Jai pun akhirnya pingsan. Setelah lama Adya dan Abi bersembunyi di dalam kamar tersebut. Akhirnya mereka berdua baru menyadari bahwa di dalam kamar tersebut terdapat Jai yang masih pingsan dengan mendapati sebuah luka dengan sangat serius. Terlihat Abi begitu sangat khawatir sampai-sampai dirinya terus berusaha membangunkan si Jai ini yang ternyata masih pingsan juga. Dan seketika Adya dan Abi pun langsung bersembunyi karena Marjim yang sudah menyadarinya kemudian langsung menghampiri kamar tersebut, di mana Marjim langsung membanting ponsel milik Jai karena ponsel tersebut sudah berpindah posisi.
Sementara Adia dan Abi pun kebingungan karena tidak mempunyai bukti apapun mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Marjim. Karena mereka berdua ingin melaporkan ke kantor kepolisian terdekat. Dan beruntungnya Adia dan Abi dengan cepat kemudian langsung pergi dari kamar tersebut, sehingga membuat Marjim tidak menemukan akan keberadaan mereka di dalam rumahnya itu. Di malam itu Adia dan juga Abi telah bersembunyi di dalam sebuah gudang dan lagi-lagi menemukan sebuah barang-barang milik Marjim. Di samping itu Adia kemudian membuka sebuah kamera yang terdapat sebuah video klip yang menunjukkan Marjim yang ternyata Marjim memiliki sebuah masalah pada otaknya yang kemudian membuat Marjim sangat marah dan juga di saat emosinya membara. Dan pada saat itulah Marjim akan mengingat semua orang-orang yang berada di hadapannya adalah seorang musuh yang pada waktu itu. Sementara pihak rumah sakit meminta maaf karena merasa bersalah, di mana mereka telah meremehkan mengenai peluru yang masih menancap tepat di dalam otaknya Marjim. Di satu sisi terlihat teman-temannya Adia dan juga Abi yang tersesat, yang telah mendatangi Marjim dan kemudian meminta bantuan agar bisa menemukan Adia dan juga Abi. Pada saat itu Marjim juga berasumsi bahwa dirinya juga pernah melihat Adia dan juga Abi yang merupakan tetangga kompleknya. Namun sampai saat ini juga dirinya tidak pernah melihat akan keberadaan mereka berdua yang berada di dalam villa tersebut. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Dan seketika Marjim pun langsung membunuh 3 wanita itu dengan sangat sadis. Kemudian menggeretnya ke sebuah ruangan yang ternyata sudah terdapat beberapa korban. Di samping itu, seorang polisi wanita telah mendatangi villanya Marjim setelah mendapat sebuah panggilan dari Adia yang merasa gelisah dan juga ketakutan. Di saat itu para polisi tersebut menelusuri villanya Marjim untuk menemukan Adia yang berada di dalam sana. Namun para polisi tidak menemukan akan keberadaannya Adia yang sepertinya memberikan sebuah laporan yang palsu, sehingga kemudian membuat para polisi wanita tersebut menjadi sangat ragu dan kemudian memutuskan untuk kembali ke kantor kepolisian. Namun tiba-tiba saja Adia dan Abi langsung menghampiri polisi wanita tersebut, kemudian memintanya agar segera menangkap Marjim yang sudah menjadi tersangka dalam sebuah pembunuhan. So, sweet name. Miku chala ishtam anukunta? Chappendi, madam. Madam, wani chappendi, madam. Dan kemudian Adia dan Abi pun langsung pergi dari hadapan Marjim karena merasa ketakutan. Sementara Marjim dengan cepat langsung menghabisi polisi itu hingga akhirnya jatuh terkapar. Setelah itu Marjim membawa teman-temannya Adia dan juga polisi wanita itu ke dalam hutan beserta beberapa korban yang lainnya. Pada saat itu Adia merasa sangat ketakutan karena dirinya berada dalam masalah yang sangat besar dan telah menjadi incarannya Marjim yang sangat murka dan juga marah. Terlihat Adia selalu berdoa dan berharap bahwa ia dan juga adiknya dapat keluar dari villa tersebut dengan selamat. Karena saat ini yang Adia inginkan hanyalah keselamatan serta ingin membahagiakan keluarga kecilnya tercinta. Yang kemudian Adia memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyian secara diam-diam bersama Abi. Sedangkan Marjim kembali ke villa karena merasa ada orang yang masih berada di dalam dan belum ia habisi hingga tewas. Hingga pada saat itu pun persembunyian Adia dan Abi pun telah ketahuan oleh si Marjim yang mengejar mereka dengan membawa sebuah kampak. Dan seketika Marjim pun langsung melemparkan kampak ke arah Adia hingga jatuh pingsan, sekaligus mendapati luka yang sangat serius. Sementara Abi telah berada di tangannya Marjim yang nampak marah karena villanya telah dimasuki oleh Adia dan juga Abi tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan setelah itu Marjim meletakkan Adia dan juga Abi ke sebuah lubang yang di dalamnya sudah terdapat beberapa korban yang telah tewas. Dan tak lama kemudian seorang pria secara diam-diam menghabisi Marjim dari belakang hingga akhirnya jatuh pingsan. Keesokan harinya terlihat Adia dan yang lainnya sudah berada di rumah sakit dan sudah terdapat kakeknya yang sudah sampai di samping mereka. Adia kemudian meminta maaf kepada kakeknya karena sudah membuatnya khawatir setelah keberangkatannya ke goa.
Sedangkan di satu sisi, Arun yang merupakan manajer perusahaannya mendatangi Atia dengan menanyakan kabarnya. Yang ternyata Arunlah yang telah menyelamatkan Atia dan yang lainnya. Di mana Arun baru menyadari bahwa ponsel milik Atia telah tertinggal di sebuah restoran yang semalam ia singgahi berdua. Dan di saat Arun mendatangi vilanya Atia, terlihat di dalamnya tidak ada siapapun, yang kemudian Arun pun memutuskan untuk mencari Atia dan Abi berkeliling komplek tersebut. Hingga pada saat itu, ia melihat gerak-gerik Marjim yang mencurigakan, kemudian memukulnya hingga pingsan, karena sudah berani mencelakai Atia dan juga adiknya. Beberapa hari kemudian, Atia, Abi dan juga Arun dan Jai hendak pergi makan malam bersama. Dan di saat itu pun mereka bertemu dengan Marjim. Marjim pun kemudian meminta maaf dengan mereka berempat karena sudah membuat mereka merasa terganggu dengan kehadirannya di komplek tersebut. Di mana Marjim tidak bisa mengendalikan emosinya di saat dirinya sedang banyak pikiran. Sementara di satu sisi seorang dokter mencoba menjelaskan bahwa Marjim telah mengalami gangguan pada pikirannya, di mana sebuah peluru telah tertanam tepat di dalam otaknya yang kemudian menghambat pemikirannya menjadi tidak lancar seperti biasanya. Dan akhirnya Marjim pun akan menjalani sebuah operasi pengeluaran peluru tersebut dan akan hidup bahagia seperti orang-orang pada umumnya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film Raudra Rupaya 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.